membahas lebih lanjut tentang malaria, kita harus tahu apa sih itu malaria. Nah, jadi malaria merupakan salah satu penyakit yang menular yang masih menjadi masalah di Indonesia dan di dunia loh. Mengapa dikatakan penyakit malaria merupakan penyakit yang menular? Karena disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Nah, bagaimana awal terkena penyakit malaria? Yang pertama, nyamuk parasit akan menggigit tubuh kita secara cepat dan menimbulkan rasa sakit. Kemudian parasit itu akan mengendap di hati kita selama beberapa menit. Kemudian gejala pertama pun muncul seperti flu, demam, dan batuk. Tahukah kamu ada 5 gejala tanda seseorang terkena malaria? Pertama, demam. Yang kedua, menggigil. Yang ketiga, lemas dan kelelahan. Yang keempat, mual dan muntah. Dan yang kelima adalah sakit kepala. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah penyakit malaria ini? Penyakit malaria ini dapat dicegah dengan beberapa hal. Yang pertama, itu tidur menggunakan kelambu anti nyamuk. Yang kedua, mengolesi seluruh tubuh dengan obat anti nyamuk. Yang ketiga, membersihkan lingkungan sekitar rumah seperti selokan dan tidak membiarkan adanya genangan air di sekitar rumah. Yang keempat, tidak menggantung pakaian habis pakai di sekitar rumah. Dan yang terakhir, jika ingin keluar berpergian di malam hari, sebaiknya gunakan pakaian yang tertutup. Pengobatan malaria bisa diobatin dengan menggunakan obat yang mengandung antibiotik dan antiparasit. Biasanya, antibiotik digunakan untuk membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh, dan antiparasit bisa untuk membunuh parasit yang ada di dalam tubuh. Dan obat yang digunakan untuk mengobati malaria yaitu tablet kina. Karena tablet kina biasanya digunakan untuk membunuh parasit yang ada di dalam tubuh, dan tablet kina akan membunuh parasit yang sudah menyebar luas di dalam tubuh. Nidon mempunyai zat aktif berbentuk doxylin yang digunakan untuk pengobatan anti-infeksi dan untuk mencegah malaria. Jika malaria ini sudah kambuh kembali, maka obat yang digunakan yaitu obat permethrin. Penderita malaria yang sudah memiliki penyakit berat biasanya dirawat di ruang ICU dan akan diberikan obat melalui suntikan selama 24 jam pertama. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Terdapat 4 jenis Plasmodium yang menjadi penyebab terjadinya penyakit malaria. Yang pertama adalah Plasmodium vivax. Malaria disebabkan oleh parasit ini masih tergolong ringan. Parasit ini bertahan di organ hati dalam jangka waktu beberapa bulan atau dalam jangka waktu beberapa tahun. Walaupun masih tergolong ringan, penyakit malaria dapat kambuh apabila seseorang mengalami daya tahan tubuh menurun karena parasit tersebut aktif kembali. Yang kedua adalah Plasmodium ovale. Malaria disebabkan oleh parasit ini masih tergolong tidak berbahaya dan tidak mengancam jiwa. Namun perlu diwaspadai, parasit ini dapat menyebabkan anemia atau kurang darah merah. Yang ketiga adalah Plasmodium malariae. Malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat menimbulkan gejala setelah sekian lama terinfeksi oleh parasit tersebut. Nah, para penderita yang mengalami jenis malaria ini akan mengalami infeksi kronis dan mengalami gangguan fungsi organ ginjal. Nah, jenis parasit apa yang paling berbahaya? Yang keempat adalah Plasmodium falciparum. Malaria disebabkan oleh jenis parasit ini masuk dalam kategori yang paling berbahaya sehingga menimbulkan berbagai komplikasi, kejang, hingga bahkan koma. Malaria yang disebabkan oleh jenis parasit ini masuk ke dalam kategori penyebab kematian malaria paling tinggi di dunia. Di Indonesia, terdapat 2 jenis parasit yang banyak kasusnya ditemui. Yang pertama adalah Plasmodium vivax dan yang terakhir Plasmodium falciparum. Terakhir, saya akan memberikan rekomendasi menu makanan untuk pasien malaria. Makan pagi, pasien dapat mengonsumsi susu, sandwich sayur diselingi dengan buah pepaya. Buah pepaya memiliki manfaat untuk meningkatkan trombosит dalam tubuh. Siang, ada nasi putih, sarden, dan diselingi dengan buah jeruk. Ikan sarden mengandung omega 3 yang memiliki manfaat untuk meredakan peradangan dalam tubuh pasien. Makan malam, pasien dapat mengonsumsi nasi putih, sup ayam, dan diselingi dengan air kelapa muda. Kelapa muda mengandung vitamin dan mineral yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh. Sekian edukasi singkat dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kesekian terima kasih. Cakep! Sekian dan terima kasih. Bye! Audio Jungle.